Baik, selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 10. Hari ini kita akan memasuki materi baru mengenai perkembangan Hindu-Buddha, masa Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Masa Hindu-Buddha di Indonesia merupakan kelanjutan dari masa praaksara. Di bab sebelumnya kita sudah bahas mengenai masa praaksara ini. Ciri yang paling utama dari masa praaksara ini adalah tidak ditemukannya tulisan. Ya. Nah, masa praaksara tidak ditemukan tulisan, maka memunculkan satu masa baru di mana kita menemukan tulisan. Dan itu yang disebut dengan masa aksara atau masa sejarah. Ya. Sehingga kita bisa simpulkan masa praaksara dengan masa aksara atau masa prasejarah dengan masa sejarah. Perbedaannya hanya terletak pada ada dan tidak adanya tulisan. Kapan lebih tepatnya masa aksara atau masa sejarah ini muncul di Indonesia? Masa aksara ini muncul ketika ditemukannya tulisan di Indonesia dan tulisan ini dibawa oleh atau diperkenalkan oleh bangsa dari India yang pada waktu itu sedang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Tepatnya sekitar awal abad ke-5, bangsa Indonesia mulai mengenal aksara dan bertepatan pula dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Namun ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa masuknya Buddha sudah terlebih dahulu, diperkirakan sekitar awal abad kedua. Hal ini ditemukan dengan ditemukannya bukti-bukti baru yang berupa tulisan-tulisan yang usianya diperkirakan atau muncul diperkirakan di abad kedua Masehi. Dan ini bisa ditemukan di Sumatera Selatan. Ya. Sehingga dengan masuknya Hindu dan Buddha ke Indonesia, kita memasuki satu masa baru, satu babak baru yang disebut dengan masa sejarah atau masa aksara. Ya. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perkembangan Hindu dan Buddha di Indonesia, bagaimana, kita akan lihat dulu mengenai lahirnya Hindu dan Buddha. Silakan perhatikan bagan atau PPT berikut ini. Screen yang Ibu sampaikan ini mengenai lahirnya Hindu di Indonesia, di India. Ya. Hindu merupakan sebuah agama yang kita tahu, namun sebetulnya di awal kelahirannya Hindu ini merupakan sebuah kebudayaan. Ya. Agama Hindu lahir di India yang diawali dengan kedatangan bangsa Arya melalui celah Khaybar. Ini adalah sebuah celah penting di antara Pakistan dan Afghanistan dan merupakan jalur perdagangan yang penting antara Asia Tengah dan Asia Selatan. Nah, di daerah ini, di wilayah Pakistan ini lebih tepatnya, tinggallah sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini menempati sebuah wilayah di lembah Sungai Indus. Lembah Sungai Indus ini merupakan tempat di mana bangsa Dravida ini tinggal sekian lama. Namun sebetulnya bangsa Dravida ini tidak hanya tinggal di lembah Sungai Indus ini. Ya, jadi lembah Sungai Indus ini ada di daerah Pakistan, dan di daerah Pakistan tersebut atau di lembah Sungai Indus itu tinggal sebuah suku bangsa, yaitu bangsa Dravida. Ya, jadi mereka adalah suku asli bangsa tersebut, daerah Indus tersebut. Ya. Namun sebetulnya bangsa Dravida ini kita bisa temukan di wilayah India bagian tengah, ya, selain di wilayah Pakistan ini, dan juga ada di daerah Sri Lanka. Oke, kita akan lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat, selain bangsa Dravida yang menempati wilayah tersebut, kemudian masuklah bangsa Arya ke lembah Sungai Indus tersebut dan membawa sebuah perubahan yang sangat besar dengan sebuah tata kehidupan masyarakat India juga yang baru.
pada waktu itu terjadilah sebuah perpaduan kebudayaan atau perpaduan pola hidup antara bangsa Dravida dan bangsa Arya. Ya, bangsa Dravida itu adalah sebuah bangsa dengan ciri-ciri tubuh atau fisik, ya, seperti orang India yang berkulit hitam, lalu kemudian berhidung pesek seperti itu. Ya, sementara bangsa Arya ini terkenal sebagai bangsa yang hebat, berkulit putih, lalu kemudian hidung mancung, ya, dan ketika bangsa Arya ini memasuki wilayah Indus, lalu kemudian bangsa Arya ini mulai menguasai atau mendominasi kehidupan bangsa Dravida ini. Namun, seperti kita tahu, ketika satu bangsa baru masuk, maka akan terjadi sebuah perpaduan budaya antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ya. Namun bangsa Arya ini tidak menginginkan adanya percampuran kehidupan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Sehingga kemudian mereka membuat sebuah golongan masyarakat atau yang disebut dengan kasta. Nah, ini. Jadi sebetulnya kasta ini muncul atau dibuat dengan tujuan supaya tidak ada percampuran darah antara bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ya. Nah, kemudian bangsa Arya ini membagi kelompok-kelompok masyarakat, dan ini yang kemudian kita kenal dengan istilah kasta. Kelompok-kelompok tersebut ada kasta Brahmana, yaitu mereka yang bergerak atau mendalami kehidupan keagamaan. Kemudian yang kedua itu adalah kasta ksatria, mereka-mereka yang ada dalam pemerintahan atau yang berkuasa. Dalam hal ini adalah golongan raja, kerajaan, dan keluarga kerajaan. Kemudian ada kasta yang ketiga, yaitu kasta Waisa. Ya, kasta Waisa ini adalah rakyat biasa yang biasanya hidup dari pertanian dan perdagangan. Lalu kemudian yang terakhir ada lagi kasta Sudra, yaitu kaum pekerja kasar. Ya, biasanya mereka ini kurang dihargai. Nah, kasta-kasta ini terbentuk dan yang membedakannya adalah hak dari masing-masing kasta. Ya. Dan kasta ini bersifat seumur hidup. Artinya tidak akan pernah bisa berubah. Kasta ini bisa dikatakan sebuah penggolongan masyarakat yang bersifat tertutup. Ya. Tertutup dalam arti kalau dia sudah memiliki kasta atau berasal dari kasta Waisa, maka seumur hidup dia akan menjadi kasta Waisa. Ya, seberapapun usaha yang dilakukan, maka dia tetap akan berada dalam kasta Waisa. Ya, dan tidak akan ada percampuran antara kasta ksatria dan kasta Waisa, atau mungkin ada pernikahan antara kasta Brahmana dengan kasta Waisa atau Waisa dengan ksatria, itu tidak akan mungkin. Jadi itu yang disebut dengan sifat dari kasta ini tertutup. Ya. Nah, ajaran apa saja yang kemudian muncul di kehidupan bangsa Dravida dan Arya ini? Mereka mengenal istilah Trimurti, atau adanya dewa-dewa yang berkuasa, dan ada 3 dewa besar mereka yang disebut dengan Trimurti. Ya. Dari segi keagamaan, bangsa Hindu ini memuja banyak dewa, atau yang kita kenal dengan istilah politeisme. Nah, sebelumnya kita bisa simpulkan bahwa Hindu ini berarti lahir dari sebuah perpaduan budaya antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Ya. Seperti apa sebetulnya kehidupan bangsa Arya dan bangsa Dravida kemudian dirangkum dalam sebuah kehidupan baru yang disebut dengan budaya Indus, atau kemudian kita kenal dengan budaya Hindu. Di dalam budaya Hindu ini terdiri dari beberapa aturan. Ada tentang kasta, ada tentang kehidupan, pola kehidupan masyarakatnya harus bagaimana. Kemudian tentang kehidupan keagamaan mereka seperti apa. Ya, itu yang ada di dalam Hindu ini. Lalu lama-kelamaan menjadi sebuah keyakinan atau menjadi sebuah agama yang sampai saat ini kita tahu berkembang
eh, di India dan daerah-daerah lain di seluruh dunia. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai kastanya, lalu sekarang kita akan bahas tentang keagamaannya seperti apa. Bangsa India menganut politeisme atau memuja banyak dewa. Di dalam pemujaan terhadap dewa-dewa tersebut, mereka sering membuat patung-patung sebagai gambaran mengenai dewa-dewa mereka. Ada 3 dewa besar yang mereka anggap sebagai dewa utama atau dikenal dengan istilah Trimurti, yaitu ada Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, kemudian Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung, dan Dewa Siwa sebagai pelebur atau pembinasa. Nah, kemudian selain agama Hindu ini menganut Trimurti, mereka juga mengenal beberapa dewa-dewa yang lain yang menjadi penguasa dari kehidupan-kehidupan mereka. Ya, seperti Dewi Sri, ya, Dewi Surga, Dewi Saraswati. Ya. Nah, kitab suci mereka kita kenal dengan istilah atau dengan nama Weda, kitab Weda. Kitab Weda ini terdiri dari 4 bagian, yaitu Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Antra Weda. Rig Weda berupa sebuah pujian. Jadi ini isinya tentang pujian-pujian atau kidung-kidung terhadap dewa-dewa mereka. Mungkin kalau di Kristen istilahnya ini mungkin kitab Mazmur ya, yang berisi pujian-pujian terhadap Tuhan, ya, pengagungan. Kemudian ada Yajurveda. Yajurveda ini berisi tentang mantra atau persembahan yang diucapkan dalam beberapa upacara-upacara kecil. Jadi kalau mereka akan mengadakan upacara kecil, maka mereka harus membuka kitab Yajurveda, doa apa yang harus disampaikan, dan kitab-kitab mantra-mantra apa yang akan disampaikan. Kemudian ada Samaveda, ini merupakan tanda-tanda irama musik. Jadi istilahnya seperti pujian-pujian ya terhadap dewa mereka. Kemudian Atharwaveda ini merupakan mantra-mantra magik dan doa-doa sendiri ya. Doa-doa pribadi harus seperti apa. Jadi mereka sudah menentukan sendiri doa-doa itu harus bagaimana ya. Nah, setelah lahir di wilayah Indus, Hindu ini kemudian berkembang ke beberapa wilayah ya dan berkembang ke dalam beberapa zaman. Yang pertama itu adalah zaman Veda. Ini adalah fase pertama perkembangan Hindu di India, di mana bangsa Arya kemudian mengembangkan agama Hindu ini ke beberapa daerah, seperti di daerah Punjab, ya, dan ini terbukti dengan adanya patung Dewa Siwa di daerah Mohenjo-daro. Kemudian adanya Wahyu Weda yang diturunkan secara bertahap, ya, dan di masa ini kasta seperti yang tadi sudah disebutkan mulai muncul, ya, 4 kasta itu. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ya. Dan di masa inilah Hindu-Buddha hanya berkembang di daerah-daerah yang sekitarnya saja. Kemudian ada lagi zaman selanjutnya, itu zaman Brahmana. Perkirakan sekitar 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Kaum Brahmana ini memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari umat Hindu. Jadi di masa ini perkembangan agama Hindu didominasi oleh kaum Brahmana atau kaum agama. Jadi para biksu-biksu mereka, para pendeta-pendeta mereka, mereka mulai menyusun beberapa upacara-upacara dan melengkapi doa-doa yang harus dipanjatkan itu seperti apa, yang harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, ya, dilengkapi dan dimasukkan ke dalam kitab mereka, ya. Jadi kita bisa mengatakan di masa ini peranan kaum agama sangat besar sehingga zaman ini disebut sebagai zaman Brahmana. Ya. Kemudian zaman selanjutnya adalah zaman Upanishad. Zaman ini Hindu tidak hanya mengajarkan tentang upacara keagamaannya saja seperti yang tadi sudah dibuat oleh para kaum agama, mereka juga mulai mengembangkan falsafah-falsafah hidup dari agama Hindu itu seperti apa. Ya, falsafah hidup ini akan menjadi pedoman bagi umat Hindu harus berperilaku bagaimana. Ya.
Kemudian setelah itu muncullah agama Buddha. Ya, jadi sebetulnya Buddha ini merupakan bagian dari perkembangan agama Hindu. Ya, di masa tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum di 300 Masehi, agama Buddha mulai berkembang dan agama Hindu juga berkembang dengan sangat luas. Sehingga bisa dikatakan agama Hindu dan Buddha berkembang secara bersamaan sampai kemudian menyebar hingga ke seluruh dunia dan masuk ke Indonesia. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai bagaimana lahirnya agama Buddha di India. Agama Buddha ini lahir di India di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ya. Tokoh utama dari agama Buddha ini didirikan atau dicetuskan oleh seorang pangeran yang bernama putra dari Raja Siddhartha dari kerajaan Asoka. Pangeran Siddhartha ini sendiri merupakan putra kerajaan yang harusnya tinggal di kerajaannya di Asoka. Tetapi dia memilih untuk meninggalkan istana karena ada sebuah panggilan besar dalam dirinya melihat rakyat yang menderita, ya, lalu kemudian terutama beberapa golongan masyarakat Hindu dari golongan bawah yang hidup menderita, ya, berbeda sekali dengan kasta di atasnya, sehingga kemudian Siddhartha ini memilih untuk keluar dari istananya dan mencari jawaban atas penderitaan manusia di dunia ini seperti apa. Ya. Lalu kemudian dia melakukan semedi di bawah pohon Buddha dan dia mendapatkan sebuah pencerahan. Di dalam pencerahannya tersebut dia kemudian mulai menuliskan aturan-aturan atau apa yang didapatkan dari pencerahannya tersebut. Lama-kelamaan kemudian ajaran Buddha yang didapatkan dari semedinya itu kemudian dibakukan atau dengan kata lain mulai dijadikan sebuah ajaran dan dianut atau dilakukan oleh umat-umat Buddha, ya, mereka yang hidup di agama Buddha menekankan sebuah kehidupan yang bahagia itu bersifat sementara. Kemudian manusia itu akan mengalami sebuah penderitaan atau yang dikenal dengan nama samsara karena nafsu dari kehidupan dunia ini sendiri. Ya, namun ada cara bagaimana manusia untuk tidak mengalami penderitaan. Ada 8 jalur kebenaran yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama ini, ya, atau menjadi ajaran agama Buddha. Yang pertama itu adalah ajaran yang benar, lalu kemudian niat yang benar, kemudian yang ketiga perkataan yang benar, kemudian tingkah laku yang benar, mata pencaharian yang benar, usaha yang benar, perhatian yang benar, dan semedi yang benar. Ya, maka ketika ke-8 jalan ini dilakukan, mereka akan terhindar dari sengsara. Itulah yang diajarkan dalam agama Buddha. Ya. Di dalam perkembangannya, agama Buddha ini kemudian terbagi menjadi 2 aliran. Ada yang disebut dengan Buddha Hinayana dan ada yang disebut dengan Buddha Mahayana. Jadi bagaimana cara orang untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang terhindar dari sengsara melalui satu kendaraan kecil atau Hinayana ini. Maksud kendaraan kecil ini apa? Jadi manusia bisa berusaha dengan sendiri untuk bisa mencapai kehidupan yang terlepas dari sengsara ini. Ya, misalnya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka melakukan hal-hal yang benar dengan usahanya sendiri. Ya, jadi mereka sendiri dalam kehidupan sehari-harinya bertindak benar, berkata benar, berpikir benar. Ya, nah itu yang dilakukan dalam aliran Buddha Hinayana. Ada lagi yang disebut dengan Buddha Mahayana, itu sebuah kendaraan besar. Ini adalah sebuah cara bagaimana mencapai sebuah kehidupan yang terlepas dari kesengsaraan, yaitu dengan cara dia memberikan diri mereka untuk hidup mengabdi kepada Tuhan mereka, ya, atau menjadi calon Buddha, ya. Artinya mereka hidup betul-betul menjadi orang-orang yang full mempelajari tentang agama Buddha, ya, dan menjadi kaum agama Buddha.
ya. Kitab suci agama Buddha ini disebut Tripitaka, yang berarti 3 keranjang besar. Terdiri dari Sutta Pitaka, yaitu berisi tentang kumpulan khotbah Sang Buddha, kemudian Vinaya Pitaka merupakan peraturan-peraturan bagi para biksu dan biksuni. Jadi mereka-mereka yang tadi berkendaraan besar, ingin mencapai kehidupan yang terlepas dari sengsara, itu mereka harus memberikan hidup mereka mengabdi menjadi seorang biksu, yang menjadi seorang full mempelajari tentang Buddha ini. Kemudian ada lagi Tripitaka ini menjadi Abhidharma Pitaka yang bersifat filsafat atau pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan manusia seperti apa, bagaimana tujuan manusia. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana penyebaran agama Hindu-Buddha dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bisa sampai ke Indonesia, ada beberapa jalur. Yang pertama itu adalah melalui jalur perdagangan. Perdagangan ini adalah jalur pertama ya bagi perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Jalur perdagangan dipakai oleh orang-orang India ketika memasuki bukan hanya Indonesia tetapi hampir di seluruh dunia. Jalur perdagangan ini adalah jalur yang dipakai untuk menyebarkan Hindu-Buddha. Ya. Kemudian yang kedua adalah jalur pernikahan. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang India ke Indonesia itu membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga mereka harus tinggal di Indonesia untuk kurun waktu yang cukup lama. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya pernikahan antara orang-orang Indonesia sendiri dengan orang-orang India. Ya, karena mereka menetap di Indonesia untuk sekian lama dan kemudian mereka memutuskan untuk menikah dengan orang Indonesia. Ya. Dan orang-orang Indonesia ini kemudian lambat laun mulai memilih ikut menjadi atau memeluk agama Hindu. Yang sebelumnya orang Indonesia tidak mengenal agama apapun juga. Atau mereka masih mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian juga melalui jalur pendidikan. Mereka yang tertarik dengan agama Hindu ini, kemudian betul-betul ingin mempelajari agama Hindu dan Buddha, lalu kemudian mereka sampai berlayar untuk mempelajari Hindu dengan Buddha ke pusatnya langsung. Kemudian juga melalui peperangan. Ya, jalur peperangan ini diduga karena adanya proses penaklukan wilayah-wilayah di Indonesia oleh kerajaan-kerajaan dari India yang masuk ke Indonesia. Sehingga kemudian daerah-daerah yang ditaklukkan di Indonesia mau tidak mau harus menganut agama Hindu. Ya. Nah, dari jalur-jalur tersebut, ya, jalur penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, kemudian muncullah beberapa teori-teori yang menyatakan bahwa Hindu-Buddha dibawa oleh kaum mana atau siapa yang menyebarkan Hindu-Buddha hingga ke Indonesia sampai sekarang ini. Ya. Teori pertama yang menyatakan mengenai penyebaran Hindu-Buddha ini adalah teori Brahmana, dikemukakan oleh Van Leer. Di dalam teori ini dikatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana atau kaum agama, dan ini didukung oleh kepala suku setempat atau orang-orang Indonesia, kepala suku di Indonesia yang juga mengajarkan agama Hindu, sekaligus melegitimasikan kekuasaan raja-raja di Nusantara. Ya. Hal ini diperkuat dengan adanya prasasti, peninggalan prasasti Hindu yang banyak menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Huruf Pallava dan bahasa Sanskerta ini adalah huruf yang dipakai oleh orang-orang India sana, ya, dan ditemukan ada kesamaan. Itu sebabnya teori ini seperti benar dibawa oleh kaum Brahmana. Ya. Kemudian teori yang kedua adalah teori ksatria, dikemukakan oleh C.C. Burr. Menurut teori ksatria ini, agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh kaum ksatria atau kaum raja, kelompok kerajaan, para penguasa yang melakukan penaklukan ke wilayah-wilayah Indonesia, berkembang di sekitar di abad 4 hingga 5 Masehi, bertepatan dengan keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Ya, jadi kerajaan-kerajaan Hindu di India sana ketika mengalami keruntuhan, mereka mulai menyebar, para kaum bangsawan ini melarikan diri ke beberapa daerah di sekitarnya, bahkan ada yang sampai masuk ke Indonesia dan menaklukkan kelompok suku yang ada di Indonesia, sehingga membangun sebuah daerah baru atau koloni baru
di Indonesia, ya. Dan ada yang membantu suku-suku setempat hingga sampai eh, orang-orang Hindu ini atau orang India ini masuk, dan beberapa di antara mereka bahkan ada yang menikahi putri dari para kepala suku di Indonesia ini, sehingga eh, para kaum kesatria ini masuk ke wilayah Indonesia, menyebarkan Hindu, menetap karena sudah menikahi putri dari kepala suku mereka, ya, dan membangun kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia. Kemudian kita akan lihat teori selanjutnya, itu teori Waisa. Menurut J.J. Crom, golongan pedaganglah yang paling berperan besar dalam melakukan penyebaran agama Hindu. Karena kaum pedagang inilah yang pertama kali membuka hubungan antara Indonesia dengan India. Ya, para kaum pedagang ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, jalur masuknya Hindu ke Indonesia. Ya, para kaum pedagang ini tinggal di Indonesia untuk kurun waktu yang cukup lama. Dan di masa itu kemudian dia menikahi orang atau penduduk setempat, dan terjadilah penyebaran Hindu secara langsung dan tidak langsung. Ya, dan Hindu kemudian lambat laun berkembang di Indonesia. Lalu ada lagi teori selanjutnya, itu teori Sudra. Sesuai dengan namanya teori Sudra, Van Weber menyatakan bahwa Hindu ini disebarkan oleh kaum Sudra, ya, atau kaum pekerja keras. Ya, mereka yang pekerja keras ini memiliki kehidupan yang kurang beruntung, kurang baik di India sana. Dan mereka memilih untuk berlayar keluar dari India untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam pelayaran mereka, tanpa disadari mereka mulai memasuki wilayah Indonesia, dan pada saat itulah Hindu-Buddha disebarkan. Ya, itu adalah teori Sudra. Dari keempat teori-teori tersebut ternyata bisa ditemukan adanya beberapa kelemahan, seperti teori Brahmana. Ya, seperti kita tahu bahwa kaum Brahmana ini dikatakan kaum agama yang hanya mempelajari tentang agama. Ya. Pada saat teori ini dikeluarkan, beberapa tokoh membantah mengenai teori Brahmana ini. Karena dianggap lemah, bagaimana caranya kaum Brahmana bisa keluar dari India, sementara mereka hidupnya hanya mempelajari agama, sehingga tidak memungkinkan untuk mereka bisa masuk ke wilayah Indonesia. Dan ini menjadi kelemahan dari teori Brahmana. Sehingga muncullah teori-teori yang lainnya, seperti teori kesatria ini. Ya. Dan teori kesatria ini pun kemudian dibantah pula, karena ada kelemahan. Apa kelemahan teori kesatria? Kelemahan teori kesatria ini adalah yang tahu betul mengenai agama itu adalah kaum Brahman. Jadi dibantah dengan bagaimana cara teori orang-orang kesatria ini mengajarkan tentang Hindu, sementara mereka tidak tahu tentang Hindu secara mendalam. Ya, jadi mereka kan hanya tahu berkuasa saja, mereka hanya tahu memimpin saja, tapi tidak tahu seluk-beluk tentang Hindu itu sendiri. Sehingga teori ini juga mengalami kelemahan. Sama halnya dengan teori yang di atas, kemudian muncul teori Waisa. Teori Waisa ini dianggap memiliki kelebihan dibanding teori yang lainnya. Karena memang betul para kaum pedagang inilah yang membuka hubungan awal masuk ke Indonesia. Namun, posisi kaum Waisa ini sama dengan kesatria. Mereka hanya hidup berdagang saja, tapi tidak tahu menahu tentang kehidupan keagamaan Hindu seperti apa. Sehingga ini pun dibantah dan dianggap lemah. Ya, apalagi teori Sudra yang menyatakan tentang kedatangan orang-orang Sudra yang ingin hidup mereka lebih baik. Ini pun tidak mendasar, ya, dan terdapat kelemahan. Sehingga teori ini dianggap kurang valid, kurang benar, ya. Dan sehingga kemudian memunculkan satu teori baru yang disebut dengan teori arus balik, dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Ya. Menurut teori ini dikatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki peranan aktif dalam proses penyebaran agama Hindu di Indonesia. Bagaimana sebetulnya proses peranan Indonesia dalam hal ini? Ya, apakah ada peranan bangsa India sendiri dan bangsa Indonesia?
Ya, menurut teori arus balik dikatakan ada peranan dari orang India ketika membuka hubungan antara Indonesia dengan India, yaitu kaum Waisa. Ya, kaum Waisa ini membuka hubungan dagang dan kemudian membuat orang India bisa masuk ke Indonesia. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kaum penguasa atau kaum ksatria, ya, yang mulai melakukan penaklukan terhadap daerah-daerah di Indonesia. Ya. Pola hidup yang mereka lakukan sedikit banyak membuat orang Indonesia tertarik ingin mempelajari lebih lanjut mengenai India ini seperti apa. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kehidupan Hindu yang sesungguhnya harus diajarkan langsung oleh kaum Brahmana. Itu sebabnya kemudian orang-orang Brahmana ini didatangkan dari India, ya, ke Indonesia, atau bahkan ada orang Indonesia sendiri yang pergi ke India sana untuk mempelajari agama Hindu, lalu kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia dan mulai menyebarkan agama Hindu. Ya, jadi yang memiliki peranan dalam hal ini, dalam proses penyebaran agama Hindu, menurut teori arus balik, ada kaum Waisa, ada kaum Ksatria, ada kaum Brahmana, dan ada orang Indonesia sendiri. Sehingga teori arus balik ini bisa dikatakan sebagai teori aktif dari penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia. Dan sampai sekarang kemudian Hindu-Buddha bisa berkembang menjadi besar, bahkan meluas hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, apa bukti kebesaran atau perkembangan Hindu di Indonesia? Ini ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nanti kita akan bahas secara khusus mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha beserta dengan kehidupannya. Sekarang kita akan lihat bagaimana persebaran agama Buddha di Indonesia. Nah, berbeda dengan agama Hindu, Buddha langsung disebarluaskan oleh kelompok para biksu yang berlayar ke penjuru dunia. Ya, mereka memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan agama Buddha karena mereka menganggap bahwa seluruh masyarakat di dunia ini perlu tahu tentang jalan kebenaran menuju sebuah kehidupan yang baik, ya, melalui 8 jalan kebenaran tersebut. Dan para biksu-biksu inilah yang dianggap memiliki tugas mulia untuk menyebarkan hal tersebut. Ya. Kedatangan para biksu ini kemudian disambut baik terutama di Indonesia karena memang Indonesia belum memiliki agama. Jadi hanya kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan totemisme. Ya. Lalu kemudian penduduk Indonesia yang mulai tertarik, ada beberapa yang juga berangkat ke India untuk mempelajari agama Buddha. Dan setelah mereka kembali, mereka juga menjadi biksu seperti orang-orang India ini dan menyebarkan agama Buddha di Indonesia. Ya, sekitar abad ke-5 kemudian Buddha mulai dikenal di Indonesia. Ya, dan pada sekitar akhir abad ke-7, Itsing, peziarah Buddha dari Tiongkok, kemudian berkunjung ke Pulau Sumatera. Waktu itu di Sumatera sudah ada kerajaan Sriwijaya. Ya, dan ia menemukan agama Buddha disebarluaskan di sana dan diterima dengan sangat baik oleh penduduk setempat. Sehingga kemudian Buddha menyebar dengan sangat besar di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Ya. Demikian mengenai lahir dan perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Seberapa besar perkembangan mereka dan bagaimana kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini kemudian muncul dan berkembang besar di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara, kita akan bahas nanti dalam materi selanjutnya mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selamat mempelajari materi ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran materi mengenai perkembangan dan lahirnya Hindu-Buddha di Indonesia. Terima kasih.